Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan saya ucapkan selamat pagi untuk kita, Shalom. Biarlah Tuhan memberkati kita juga sepanjang hari ini. Setelah Tuhan memberkati istirahat kita malam, dan kita percaya Tuhan juga memberkati kita sepanjang hari ini. Oleh karena itu kita dasari aktivitas kita dengan berdoa dan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sangat bersyukur kepada Tuhan buat hari baru ini yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami mau memulai aktivitas kami, namun terlebih dahulu kami datang bersyukur, berdoa, dan mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami melakukannya, memahaminya, dan juga Tuhan menjadi pelaku kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan kepada kita dari kitab Kejadian pada pasal yang ke-22, ayat 1 dan ayatnya yang kedua, kemudian ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Dengan judul perikop Lembaga Alkitab Indonesia, Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan," firman-Nya, "ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kemudian ayat yang ketujuh. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Kemudian ayat 9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah korban pengganti. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita bisa merenungkan ayat ini dengan berbagai jenis renungan untuk kita boleh dengarkan. Ayat ini juga bisa kita renungkan untuk memahami betapa Abraham sayang dan setia kepada Allah mengorbankan anaknya. Dan suatu kisah yang sangat-sangat menyedihkan kalau Abraham harus menyerahkan putranya, Ishak satu-satunya. Allah yang berjanji bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Begitu banyaknya anaknya yang Tuhan katakan, yang Tuhan janjikan. Tetapi anak yang satu-satu itu, yang daripadanya kelak akan menjadi bangsa yang besar, ternyata Tuhan minta. Itu suatu sangat yang menyedihkan. Tapi kita bisa melihat di dalam kisah selanjutnya bahwa Abraham mendapati janji Tuhan itu benar-benar berlaku, bahwa Allah tidak mengingkari janjinya. Tetapi kita membatasi renungan kita pada pagi hari ini
yaitu korban pengganti. Saudara-saudara, ketika Allah berkata kepada Abraham agar Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal itu, yang satu-satunya, bahkan Tuhan katakan yang dikasihi itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, maka Abraham pun dengan hati yang begitu tulus, hati yang begitu setia, dia mempersiapkan segalanya. Dia mempersiapkan kayu bakar, dia mempersiapkan pelita, sumbu minyak, belati, dan bahkan juga bujangnya untuk mengantar mereka ke dekat Gunung Moria, beserta dengan anak yang dikasihi itu berjalan bersama-sama. Segalanya diatur dengan baik, padahal untuk tujuan mengorbankan anaknya, memberikan nyawa anaknya. Saudara terkasih nama Tuhan. Kemudian setelah mereka mendekat ke Gunung Moria dan tempat di mana Tuhan janjikan itu, maka Abraham dengan Ishak pergi ke sana, meninggalkan bujang mereka, tidak sampai ke tempat itu. Lalu apa yang terjadi? Apa yang saya bacakan tadi kepada kita, Ishak bertanya. Ini tentu pertanyaan yang sangat memilukan seorang ayah. Dikatakan bahwa kita atau di sini telah ada kayu bakar dan api. Manakah domba yang akan dikorbankan? Lalu Abraham berkata bahwa Allah akan menyediakan korban baginya, anakku. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, jadi hari ini kita merenungkan firman Tuhan bahwa Allah menyediakan korban pengganti. Allah menyediakan korban pengganti bagi Ishak. Ketika Abraham mau mengorbankan Ishak, segalanya telah disusun dengan baik, kayu bakar telah disusun dengan baik, dan sudah diikat anaknya Ishak itu. Dia sudah mengambil pisaunya, tinggal menghujamkan saja untuk membunuh Ishak, mengorbankannya. Tiba-tiba Tuhan berkata bahwa Abraham, jangan engkau apa-apakan dia. Dan ternyata saudara terkasih nama Tuhan, Abraham menoleh dan dia melihat ada korban pengganti yang Tuhan siapkan. Sesuai dengan apa yang Abraham ucapkan, itu Tuhan benar-benar berikan seekor domba pengganti bagi apa yang dikatakan dalam bagian ini, bahwa Allah menyiapkan korban pengganti dari Ishak. Saudara yang terkasih nama Tuhan, sebenarnya kalau kita membaca bagian ini, maka kita perlu mengingat kembali bahwa semua manusia harusnya mati menanggung dosanya, dan oleh karena itu perlu ada korban pengganti untuk menggantikan manusia yang berdosa itu. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah sebabnya di semua tradisi agama perjanjian lama, kita boleh melihat betapa seringnya mereka harus mengorbankan korban, memberikan korban pengganti, di mana korban itu harus mencurahkan darah. Dan itu merupakan gambaran bahwa domba yang mati itu menggantikan orang yang mengorbankannya. Saudara-saudara, itulah yang diimani oleh orang-orang Israel pada masa itu dalam agama perjanjian lama, yaitu agama Yahudi, bahwa mereka percaya kepada Kristus yang akan datang, yang akan mati menggantikan mereka. Itulah sebabnya di kitab Yohanes, Injil Yohanes pada pasal yang pertama, Yohanes Pembaptis berkata, lihat anak domba Allah penghapus dosa dunia. Ketika dia melihat Yesus, dia berkata, itulah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, itulah kebenaran yang alkitabiah, kebenaran yang paling esensial dari iman Kristen, bahwa harus ada seorang pengganti, korban pengganti yang harus rela berkorban demi saya dan demi saudara. Dan saudara yang terkasih nama Tuhan, itu juga kita boleh melihat dalam Ibrani pada pasalnya yang ke-8, ke-9, saudara terkasih nama Tuhan. Pada ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Jadi ayat ini, yaitu Ibrani pasal 9 ayat 28 ini, mengatakan Yesus sebagai korban pengganti, Yesus sebagai penebus kita yang menggantikan kita, untuk kita mendapatkan pengampunan, untuk kita mendapatkan keselamatan, karena dia menanggung seluruh dosa kita, menggantikan kita di kayu salib, menggantikan hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada saudara dan kepada saya.
Dan Yesus adalah korban pengganti itu, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan. Jadi saudara yang terkasih nama Tuhan, yang kita baca pada kitab Kejadian pasal 22, pada ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-19, jika kita membacanya secara keseluruhan, maka itu juga menggambarkan tentang suatu hari kelak bahwa Kristus akan menjadi korban pengganti bagi saudara dan bagi saya. Jadi, kisah tentang Ishak ini adalah suatu gambaran tentang Kristus yang akan datang. Lalu apakah ini tidak satu hal yang merupakan histori, suatu fakta sejarah? Ya, ini fakta sejarah, tetapi fakta sejarah yang menggambarkan kepada apa yang akan terjadi nanti, yaitu Allah menyiapkan korban pengganti. Sama seperti Abraham katakan kepada Ishak bahwa Allah menyiapkan korban baginya. Dan saudara terkasih nama Tuhan, Yesuslah yang menjadi korban pengganti bagi saudara dan bagi saya. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ini juga dapat kita, kebenaran ini kita boleh melihat juga dalam Matius 20 ayat 28 atau 1 Petrus 2 ayat 24. Ada banyak lagi bagian Alkitab kita yang menjelaskan tentang korban pengganti. Jadi jika pada masa lampau Ishak yang tadinya harus dikorbankan, lalu Allah memberikan korban pengganti baginya, maka saudara dan saya yang seharusnya mati juga karena dosa-dosa kita, Allah menyiapkan korban pengganti bagi saudara dan bagi saya, yaitu dalam pribadi Kristus Tuhan, yang oleh Yohanes berkata, Dia adalah anak domba Allah, penghapus dosa manusia. Saudara-saudara, biarlah kita di hari-hari hidup kita ini selalu bergantung kepada Tuhan, memandang kepada kasih kemurahan-Nya, bersyukur kepada Dia yang telah rela menyiapkan, memberikan korban pengganti bagi kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kita juga mensyukuri kehidupan di mana ada Kristus yang telah rela berkorban bagi kita, menebus kita, maka kita hidup bagi Kristus Tuhan. Karena Dia telah mati bagi kita, maka biarlah kita hidup bagi Dia. Dia telah menghidupkan kita agar kita hidup untuk mempermuliakan namanya. Sebab itu saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini selalu berbicara keras di hati saudara dan di pikiran saudara, mengingatkan saudara dan saya bahwa Yesus telah mati bagi kita, bahwa Yesus telah menggantikan kita di kayu salib, bahwa Yesus telah menggantikan hukuman kita agar kita terbebas dari hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua, memberkati aktivitas kita sepanjang hari ini, memberkati segala sesuatu dalam pergumulan hidup kita. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Jika saudara hari ini mendengarkan firman Tuhan ini, maka datanglah kepada Tuhan, tetaplah dalam Kristus Tuhan. Dia juru selamat kita satu-satunya. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Bukan saja Ishak yang mendapatkan korban pengganti agar nyawanya, agar hidupnya tidak terhilang. Engkau menyiapkan domba untuk menjadi pengganti baginya. Tapi kami juga memiliki korban pengganti, yaitu Kristus Tuhan, yang rela mati menanggung dosa kami, yang menggantikan kami untuk seluruh hukuman yang harus ditimpakan kepada kami telah ditimpakan kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah menebus kami, yang telah menggantikan kami. Dan biarlah kami semua boleh hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu, hidup untuk mengagungkan Tuhan, melayani Tuhan, hidup untuk menyenangkan hati Tuhan tiap hari. Terima kasih. Kami berdoa buat saudara kami yang lemah, biarlah Engkau menguatkan mereka. Bagi mereka yang sakit, biarlah mereka boleh sembuh. Bagi mereka yang berkekurangan, biarlah mereka mendapatkan kecukupan. Bagi mereka yang dalam kesedihan, Tuhan menghiburkan mereka. Bagi mereka yang berduka, Allah Roh Kudus yang menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami akan memulai aktivitas kami sepanjang hari ini dengan yakin, dengan iman yang penuh. Kami percaya berkat Tuhan sepanjang hari ini bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih nama Tuhan, berkat terindah bagi saudara dan saya adalah kita memiliki Tuhan. Bahwa Tuhan rela menggantikan saudara dan saya, menebus kita. Kita menjadi anak-anak yang dikasihinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.